أسد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان لسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جد سرفيا رب جد سرفيا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا وارض الله تعالى عن ذوي الفضل والعلم الكريم ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة وقربة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرين والثقلين والفريق كل من رب ومن آجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الله النبي بكر وآل عمر وآل علي وآل عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا حزن إلا ما جعلته حزنا اللهم يسر كل عسير فإن تيسيرك إليك يسير والفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وما إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين وللدي الحاضرين أجمعين أن الله يقبل عنا الجميع ويعفو عن الجميع ويسوء شأن الجميع في الدنيا والآخرة والفاتحة على نية أن الله يغفره ويرحم أحيانا وأمواتنا ونخصهم آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولمشايخنا ولمعلمنا وخصوصا إلى روحي المرحوم Bapak Sani bin baca Juju Anallah yataghasyahu wa yarhamuhu wa yaghfir dhunubahu wa yaj'al maqamahu fi darajatil ula Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wal fatihatu ala niyatin Allah yashfi mardana ishfi ya Allah anta syaf la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama al-fatihah Jamaah yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas izin Allah pertemukan kembali pertemuan kita di subuh yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Semoga senantiasa Allah berikan kita kemantapan beriman dan berislam. Allah ampuni kesalahan kita, kesalahan kedua orang tua kita. Semoga Allah jadikan juga apa-apa yang menjadi bagian dalam rumah tangga kita Allah berikan kehidupan keberkahan dan oleh mereka. Ya Allah. Panjangkan usia mereka dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan teriring tersampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita akan membahas bab fikih. Terakhir apa kita bahas? Tayamum. Terakhir kalau masalah bab kita refreshing bab apa ya? Bab sholat. Iya, kita udah bahas masalah ada permintaan Ibu Ali disuruh bahas bab sholat kita bahas bahwa sholat itu meluruskan dan meratakan sholat itu adalah hukumnya sunnah. Sekalipun ada sebagian kecil ulama yang menghukuminya wajib. Mereka berikhtilaf, memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan hadis-hadis Nabi. Sekalipun ada beberapa hadis-hadis Nabi yang redaksinya artinya adalah memiliki kalimat perintah seperti aqimu sufufakum, tegakkan saf-saf kalian. Ada hadis yang berbunyi sawu sufufakum, rapatkan saf kalian. Ada hadis yang berbunyi Tajilu. la tusawunna sufufakum,
wa la yukhalifannallaha baina wujuhikum. Nah, hadis-hadis tersebut ada kurang sekitar 15 hadis memberikan makna perintah untuk merasakan salat. Di lain hadis ya, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah mengatakan bahwasanya perintah untuk aqimu sufufakum, yaitu baina manakibikum, antara pundak kita dengan pundak manakib sahibikum, pundak saudara kita. Nah, di situ maknanya adalah hazau baina manakibikum wa manakib sahibikum. Kemudian iltizat yaitu merapatkan antara lutut ya dengkul dengan mata kaki saudara kita satu dengan yang lain. Kemudian ada hadis riwayat, ada asar itu adalah apa-apa yang dikatakan disabdakan oleh sahabat Rasulullah SAW, bahwa Umar bercerita bahwa di zaman Nabi sampai zaman beliau punya kebiasaan kalau sholat itu di belakang. Begitu juga Abu Bakar. Dan melihat di antara orang-orang yang ketika sholat itu antara pundak dan kaki dan lututnya tidak rapat, digebuk, dipukul. Nah, isyarat hadis semua yang kemarin itu saya sudah bacakan ini, maka ulama beda pendapat. Adakah sebuah derajat hadis sekalipun perintah kemudian dimaknai wajib? Ya, hukum-hukum yang bersumber dari hadis, yang hadis itu sekalipun sahih, ya, tapi derajatnya nggak sampai mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu hadis yang derajatnya sama dengan Al-Quran. Kalau kita kufur maka kalau kita ingkar maka jadi kufur. Kalau ingkar jadi kufur. Ya, di antaranya hadis yang mutawatir itu adalah hadis yang riwayatnya adalah banyak orang. Bukan lagi 1-2 orang, 3 orang, tapi banyak orang riwayatnya. Maka derajatnya mutawatir. Mutawatir artinya hadis itu sangat terpercaya. Kalau kita ingkar maka jadi kufur. Sebagai ulama di antara hadis itu ya hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Sehingga hadis itu terkenal, masyhur dan banyak riwayatnya. Sebagai ulama menggolongkan hadis itu mutawatir. Kalau kita ingkar terhadap hadis itu maka tapi sedikit. Selebihnya adalah hadis derajatnya sahih. Nah, di antaranya adalah hadis-hadis yang berkenaan dengan meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, ulama beda pendapat. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. 3 mazhab ini maka menghukumi bahwasanya taswiyah as-sufuf fi shaffi shalat adalah sunnah. Meluruskan dan merapatkan salat dari rafsah salat itu adalah hukumnya sunnah. Illa kalau Imam Hambali menghukumnya wajib dan beberapa ya, ulama-ulama setelah Imam Hambali wajibnya sampai kepada yaitu tadi merapatkan pundak dengan pundak, dengkul dengan dengkul dan tumit dengan tumit. Ya, wasaddu bainal khalal, nggak boleh ada renggang. Nah, kemudian Nabi nggak menjelaskan secara detail dan di lain hadis juga penjelasan Nabi sekalipun secara detail itu pundak dengan pundak itu apakah bermakna wajib? Nah, ulama biasanya kalau bersumber dari sunnah Nabi maka derajatnya biasanya adalah sunnah, hukumnya sunnah. Bagaimana kaidah yang kita pelajari dalam usul fikih bahwa sunnah itu apabila kita jalankan maka berpahala. Kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Nah, kemudian kalau saat gimana? Orang yang menghukumi wajib. Kalau yang menghukumi wajib mantap, baru siapa yang meninggalkan bahwa asing, maka dia berdosa. Tadi kita pernah sering melihat orang sholat itu sampai kakinya memegang mangkuk, sampai begini banget kan.
Ya. Kadang mereka sendiri orang yang sholat kayak itu nggak tahu dalilnya dan tidak mengetahui gitu kan. Perbedaan ulama. Ada yang alasannya jangan sampai celah setan masuk di celah-celah sok gitu. Jadi harus rapat setan termasuk celah setan. Lu dari sini terbuka gitu kan. Berarti setan masuk dari sini, sini lolos dari sini. Iya kan? Padahal menurutnya wasaddul khalaq, rapatkan celah-celah itu. Jangan sampai ada celah. Asbabul nurutnya itu sebab turunnya di situ. Bahwa di zaman Nabi kalau sholat tuh disuruh kita merapatkan itu adalah jangan sampai ada celah. Maksud celah di situ adalah kalau di zaman Nabi kalau ada orang sholat zuhur atau asar, itu orang yang lagi membala kambing itu pada ikut sholat jamaah. Nah kambingnya itu melihat tuannya itu masuk ke masjid kan terbuka, mereka ikut rombongan dan ikut biasanya itu yang kecil-kecil anaknya itu masuk ke celah-celah itu, ke tengah-tengah gitu, masuk ke situ, makanya disuruh ngerapetin. Tuh, jangan sampai anak kambing masuk. Tuh, disuruh rapet. Ini kagak, ini rapet, ini bolong, mas ini bukan ada anak kambing, makanya ini ada kambing. Ya, jadi itu berlebihan. Domba. Ya, berlebihan. Ada juga bahwa yang namanya raful atik, amatik. Dalam sebuah hadis Nabi itu bahwasanya sunnah kita kalau sedang sujud itu adalah ya kashful awatik, kita merenggangkan, memperlihatkan ketiak kita. Ketiak kita perlihatkan. Anak laki sunnahnya itu kelihatan. Kalau anak perempuan tidak rapat. Ada juga saudara-saudara kita yang memaknainya berlebih-lebihan. Dia bukan lagi kelihatan tapi ditontonin untuk keteknya. Hampir begitu banget. Ya Allah, berlebihan. Cukup kita begini aja kelihatan keteknya. Gak usah pakai rambut begini banget. Hampir panjang atau nggak pegal sholat kayak gitu. Iya. Jadi kita tidak terlalu mensalahkan mereka, tapi terkadang juga kita melihat semangat mereka dalam menjalankan ibadah itu tidak didasari oleh kebijaksanaan dan memaknainya itu ya itu tadi karena semangatnya sehingga ada kesan bulu, ada kesan berlebih-lebihan dan banyak itu terjadi. Nah sehingga ulama batasan rapat di antaranya ulama itu alat akal sekurang-kurangnya itu adalah di antaranya 100 dirham. Ada yang mengatakan 300 hasta, ada yang mengatakan dikatakan rapat itu kalau dia itu tidak melebihi 100 hasta. Satu hasta itu ya, hasta itu adalah min awsatil asabil wusta gitu kan, ila awsatil asabil khinzir, yaitu dari ujung telunjuk sampai ujung kelingking. Kalau kita renggangkan begini, ini satu hasta. Ukuran Indonesia segini, ya. Tapi orang India itu kan tinggi gede, orang Afrika, orang Arab itu lebih besar lagi. Jadi ukuran hasta itu ukuran tradisi. Kalau di Indonesia itu sekitar 45 cm atau 0,45 meter, 45 cm. Nah ulama di antaranya berapa ukuran rapatnya itu? Kalau bisa jangan sampai melebihi 100 hasta. 100 hasta itu sekitar berapa meter? Kalau satu hasta 45 cm, ada sekitar 1 meter lah. Masih boleh kan? Ya. Tapi di kita, alhamdulillah, 2 jengkal aja jarang gitu kan, nggak ada. Artinya sejengkal. Itu sudah rapat. Ada lagi sebagian ulama di antaranya itu tadi. Ya selama madama kita sholat itu antara satu dengan yang lainnya itu terdapat kenyamanan. Ada nyaman. Kalau seandainya kita merasa rapat, nyesek banget itu nggak nyaman, ya jangan rapat.
Masalah lurus, udah lurus banget, udah cakep. Kalau dulu di zaman Nabi, kenapa Nabi memerintahkan untuk lurus itu? Karena sholat itu ada yang masing-masing gitu. Suatu sholat yang sono masing-masing. Ikut jamaah tapi masing-masing. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk meluruskan saf, dibuat soft secara lurus. Di kita alhamdulillah sudah lurus. Ukuran lurusnya itu antara pundak kita dengan saudara kita itu ya sejajar. Ya, bukan yang satu depan satu di belakang dalam artian satu sok gitu. Tidak. Udah lurus rapatnya juga betul. Sekalipun ada jarak satu jengkal misalnya, satu hasta, itu masih memenuhi syarat. Bagi yang menghukumi wajib memang dosa, tapi bagi yang menghukumi sunnah itu sudah memenuhi syarat. Nah itu, Bapak sekalian. Jadi kalau nggak salah kemarin ada request seperti itu. Nah pembahasan kita kayak itu, bahkan ulama NU mengeluarkan fatwa yang namanya merapatkan saf itu bainal manakib, ya, pundak dengan pundak rapat banget gitu. Itu bagian dari kultur budaya orang Arab. Ya, pandangannya agak berbeda sedikit budaya, karena memang seperti itu. Hadis itu ada yang secara harfiah itu masuk dalam kategori budaya, ada hadis secara harfiah masuk dalam kategori sunnah. Antaranya kalau kita belajar di IAIN itu ilmu hadis itu belajar di filter hadis itu. Oh ini budaya orang Arab, oh ini termasuk sunnah. Juga banyak kalau kita lihat di orang di IAIN itu yang lebih banyak memaknai hadis itu adalah kultur budaya. Di NU Jawa Timur hukumnya adalah budaya, bagian dari budaya. Ini jamaah rahmatullah ya. Agar kita tidak ada lagi yang merasa bahwasanya itu kayak cowok itu gimana sih hukumnya Pak Ustaz. Kalau ada sampai kita kayak gitu masa-masa sok ya biarin aja. Ada yang bilang Pak Ustaz saya masa injak aja Pak Ustaz. Kalau dia ngajakin lapar saya enggak apa-apa saya injak aja Pak Ustaz. Ya jangan juga akibatnya sholat kita nggak sah untuk lain dalam sholat. Ya jadi kagak sah. Jangan juga. Itu menandakan bahwasanya dia paham tapi memaknai secara berlebihan. Bahkan ya, Mufti Arab Saudi Utsaimin dia mengatakan yang menghukumi wajib itu paling tidak itu sah di rakaat yang pertama. Ketika rakaat kedua terjadi kerenggangan, maka itu sudah cukup. Ya. Imam Utsaimin mengatakan begitu. Ketika rakaat kedua terjadi kerenggangan itu sudah cukup. Yang menghukumi wajib Imam besar Masjidil Haram, ya pahami itu sunnah Nabi. Itu mengatakan seperti itu. Tapi tiga mazhab tadi ulama mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah. Nah itu bab yang kemarin kita bahas. Paham insyaallah ya tentang fatwa. Jadi tidak ada lagi perdebatan. Sekarang kita akan memasuki bab, ada perbedaan yang bahas bab Ustaz hukum murtad. Minta hukum murtad itu kayak apa Pak Ustaz? Secara fikih. Emang ada murtad? Emang ada murtad secara kita? Ada. Murtad itu dalam bahasa fikih disebut riddah. Riddah, rodda ya, ruddan atau roddan. Bahwa rodin wazaka marbudun irdan la riddatun rodda ya, ruddu artinya kembali atau mengembalikan. Riddah orang yang berbalik, yang kembali, yang berbalik. Artinya dia udah jalan jauh, kemudian dia balik lagi, itu riddah. Dia udah masuk Islam, kemudian keluar lagi, kembali lagi ke agama yang asal, itu disebut riddah. Secara bahasa sekalian.
Dia bagian dari abhasul anwa'il kufur. Murtad itu bagian dari abhas min anwa'il, bagian dari perbuatan keji dan termasuk bagian dari perbuatan tergolong kufur. Dan wa kana yunkiru nubuwatan Nabi ajma'in. Dan di antara orang yang termasuk murtad itu adalah yunkiru nubuwatan Nabi, mengingkari nubuat Nabi atau kenabian Nabi yang telah disahkan oleh Allah sebagai Nabi. Diingkari kenabian itu juga termasuk murtad. Dia hanya percaya kepada Nabi Isa aja, Nabi Muhammad tidak. Ya, berarti kalau dia mengaku Islam dan sebelumnya dia ke Islam, kemudian muncul pemahaman baru bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi, berarti dia murtad. Dengan kesadaran, dengan pemahaman, dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi, berarti murtad. Kemudian au yungkiru inzal kitab au yungkiru inzal kitab Taurat wal Injil wa Zabur wa suhufu Ibrahim au ayatun minal Qur'ani majma'an 'alaiha, mengingkari diturunkannya oleh Allah kitab-kitab yang banyak seperti Taurat, dia nggak percaya. Kemudian Allah turunkan kitab Injil, dia nggak percaya. Zabur, ada suhuf Musa, ada suhuf Ibrahim. Termasuk diantaranya mengingkari sekalipun sebatas ayat min kitab minal Qur'an majma', atau mengingkari sebatas satu ayat saja yang ada di dalam Al-Quran, maka hukumnya murtad. Baik mengingkari ayatnya atau mengingkari hukum yang ada dalam ayat tersebut, maka berarti murtad. Yang ulama mensepakati bahwa hukumnya adalah wajib, hukumnya adalah haram, hukumnya adalah halal dibilang haram, halal dibilang haram, haram dibilang halal. Secara hukum ayatnya masih percaya, tapi hukumnya dia menyelisih ulama kebanyakan, dan itu dengan sadar pemahamannya, maka dihukumi murtad. Jadi ya banyak nauzubillah min dzalik. Terus au yunkiru wujuba wajib wa nadiba mandub au tahrimu haram au tahlilu halal ajma' 'alaiha. Selanjutnya yang tergolong murtad itu mengingkari suatu yang wajib tidak wajib. Seperti sholat, hukumnya wajib 5 waktu, wajib atau tidak sholat? Wajib. Kalau ada orang mengingkari nggak wajib, kalau jadi pakai dalil-dalil, kok ngaji itu sholat tidak wajib? Ngaji di mana ya? Pokoknya mau ngaji punya ustaz, begini sholat nggak wajib. Nih dalilnya begini. Berarti dia murtad. Kalau dia mengatakan sholat wajib tidak wajib. Kemudian au tahrimu haram, dia mengingkari yang haram adalah haram. Ulama sepakat bahwa itu haram hukumnya, kemudian diingkari bukan haram dan halal, dan tidak ada perbedaan ulama bahwasanya sepakat bahwasanya haram, tapi dia mengingkarinya sebagai suatu yang halal, maka hukumnya jadi murtad. Au tahlilul halal, atau mengingkari yang halal bukan halal. Ada orang ya suatu yang halal dikatakan tidak halal, haram banyak, atau kebalikannya yang haram dikatakan tidak haram banyak, ada nggak? Banyak. Contohnya ya, haram disebut tidak haram. Contohnya ya banyak yang haram dikatakan tidak haram. Contohnya misalnya ya, Quran itu tidak ada yang namanya ganja. Itu ada orang liberal ya. Di Quran tidak melarang perzinahan.
sekalipun ada ayatnya, tapi ditafsirkannya bukan umur pokok yang ada sekarang. Ya. Di Quran tidak ada yang namanya tahu haram. Quran tidak ada yang namanya ganja atau haram. Di Al-Quran tidak ada yang namanya anggur merah itu haram. Yang ada di Quran itu cuma khomer. Nah ini adalah pemahamannya secara fikih, tidak mengerti tentang agama secara dalam. Dan dia menampati dirinya sebagai ulama, padahal bukan ulama. Kemudian mengeluarkan fatwa hukum sembarangan, mengatakan bahwasanya sesuatu yang tidak ada dalam Quran sekalipun tidak ada dan tidak dihukumi sebagai sesuatu yang haram, padahal ulama sudah mengatakan haram. Sehingga dari situ ulama itu memaknai ruh Quran itu tentang khomer, bukan khomernya di situ, tapi dimaknai kullu ma askar, segala sesuatu yang memabukkan. Ya. Zal aqli, menghilangkan akal sehat, menghilangkan alam bawah sadar manusia. Jadi kesadaran manusia hilang sehingga dia mabuk gara-gara sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi haram. Wujudnya di zaman Nabi khomer, tapi perkembangan zaman tidak hanya khomer, segala sesuatu apa saja. Kalau dia itu konsumsi, kita makan, kita minum, maka akan zalul aqli, menghilangkan akal sehat seseorang dan memabukkan, maka sesuatu itu menjadi haram. Sehingga ya, ulama ketika memberikan definisi haram itu kayak begitu, maka masuk ke dalamnya ya utang, ya ganja, apa saja. Ya. Dan ternyata undang-undang positif juga mengatakan begitu. Sekali undang-undang positif dan selalu berkembang. Ada narkoba baru, jenis baru. Dan aditifnya itu tidak ada dalam undang-undang. Narkoba jenis baru kalau nggak salah ya ada. Kemudian tetap dimasukkan ke dalam narkoba sekalipun belum ada. Kenapa? Karena dampak atau efek kalau orang minum mengkonsumsinya itu sama dengan yang sudah diatur oleh undang-undang bahwa itu bagian dari narkoba. Itu maksudnya. Jadi mengharamkan sesuatu yang sudah haram, mengingkari sesuatu bahwasanya itu haram bukan haram, itu kalau ada orang kayak begitu dan dia sadar mengatakannya, maka berarti dia riddah, murtad kalau dia seorang muslim. Atau sebaliknya, mengingkari sesuatu yang halal bahwasanya itu halal disebut haram, maka juga riddah. Selanjutnya adalah wa yungkirul maktubat, mengingkari hal-hal yang wajib yang sudah tertera sebagai sesuatu yang wajib. Kayak saumi Ramadan, seperti puasa Ramadan. Dia nggak iman, dia nggak percaya bahwa Ramadan itu nggak wajib, menyengsarakan orang nggak wajib. Nggak mungkin Allah itu mewajibkan segala sesuatu menyengsarakan orang. Contohnya Ramadan, sehingga dia tidak puasa karena atas dasar keyakinan nggak wajib. Atau Ramadan itu bukan kayak begitu, umat Islam itu seharusnya puasa. Maka berarti itu murtad. Termasuk diantaranya adalah mengingkari sholawat, sholat yang hukumnya sunnah. Karawatib seperti sholat rawatib, wa sholatul id, sholat id, termasuk diantara. Kemudian membolehkan syurbul khamr, minum khamr, wa zina, berzina, wal liwat itu artinya apa ya? Liwat itu laki-laki sama laki-laki namanya Al-Quran tidak ada tentang liwat. Kan ada tuh, kalau nggak salah ada tuh ulama yang mengatakan dibolehkan. Hubungan seksual antara laki-laki itu tidak apa-apa. Liwat. Padahal ulama yang sepakat. Kemudian wawatul haid, membolehkan mensubuhi perempuan yang lagi haid. Quran menghukumi haram, ya kan haram. Mensubuhi berarti memasukkan hafasyah.
Apa satu kemaluan laki-laki zakat dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan itu jima. Membolehkan mensetubuhi menjimai perempuan yang lagi haid boleh, hukumnya boleh, nggak apa-apa atas dasar ilmu dan kesadaran maka orang tersebut tidak. Ya, kita jima sama istri yang lagi haid haram atau halal? Haram atau halal? Bahkan ada sebagian ulama sampai kepada berjumhur. Tapi kalau yang jumhurnya itu tidak, sebatas berjumhur doang nggak apa-apa. Yang haram itu adalah dukhul hafasyah, memasukkan kemaluan sekalipun cuma hafasyah itu ujungnya doang kita masukin sedikit dulu, tidak boleh haram. Hati-hati, ya, hati-hati. Apalagi anak muda yang baru pengantin baru ya anggap nggak apa-apa sepele, misalnya jangan hati-hati. Kemudian selanjutnya yungkiru minal maktubat termasuk diantaranya riba, menghalalkan riba. Ya, riba disebut haram dalam Al-Quran. Wa daru ma baqiya minal riba. Orang beriman tinggalkan riba, maka riba dihukumi haram. Dihukumi halal dengan kesadaran, dengan ilmu, maka berarti dia murtad. Termasuk di antara wariswah, menghalalkan bahwasanya riswah itu, suap itu adalah haram, dihalalkan, nggak pakai suap itu juga termasuk. Nauzubillah min dzalik. Au yuhallilu sholat bila wudu, membolehkan sholat tanpa wudu. Au yuhallilu ma'ata minal ulama, atau menghalalkan sesuatu yang menjadi ijma' ulama. Ulama udah ijma'. Kamu dilatih wudu seperti hal-hal yang membatalkan wudu, ulama ijma'. Contohnya misalnya, dia percaya wudu, tapi yang membatalkannya nggak percaya, nggak masuk akal misalnya. Kentut tuh batal wudu, itu ijma'. Semua sepakat, nggak ada yang ada orang nyeleneh misalnya, lu nggak masuk akal, kentut itu batal wudu, kentutnya di pantat misalnya, enggak batal pakai siapa kentut batal wudu, dia udah belajar, dalam rumah belajar, nggak tahu, nggak batal wudu. Dengan ilmu, dengan kesadaran, dia ngotot pula bela pendapatnya bahwa kentut tidak batal wudu, dan itu mau berarti dia tidak murtad. Alhamdulillah. Kemudian saya أو غير شيئا من القرآن أو زاد كلمة فيه معتقدا, merubah apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi ayat Quran, titiknya, barisnya, kalimatnya dirubah. Ini sebenarnya seharusnya begini, ini salah Al-Quran, dirubah. Ghayyara minal Quran, syai'an minal Quran, dengan kesadaran maka berarti melakukan. Auzada kalimat ini mu'taqidan, atau menambah apa yang dalam Quran ditambah. Merasa pintar, ditambah apa yang dalam Quran, maka berarti murtad. Au bismillah 'inda syurbil khamr, au zina istighfaran bismillah. Saat minum khamr, mau minum khamr nih, dia baca bismillah. Au zina, mau berzina baca bismillah. Istighfaran bismillah, karena ingin merendahkan bismillah. Ya. Ingin merendahkan bismillah, dia baca itu. Ada tuh kalau salah di medsos ya, kalau salah perempuan tuh apa? Lagi bawa minuman keras tapi bawa Quran, joget ya. Ya. Maksudnya apa? Pengen jelas, pengen merendahkan Al-Quran.
setelah dibaca Al-Quran itu memang keras dijoget pakai ya pakaian biasa lah, kayak perempuan malam gitu yang apa lagi pirang. Kalau dia orang Islam dan maksudnya ingin merendahkan Al-Quran itu berarti riddah. Termasuk di antara satu dalam yang berbaca Bismillah karena ingin merendahkan. Bacaan Bismillah itu merendahkan Allah. Apa berarti riddah? Ya. Atau dia mengatakan amarani Allah wa rasuluhu bikadza. Allah sama Rasul yang memerintahkan saya kayak begini. Kalau kita minum minuman keras, baca Bismillah. Kalau kita lagi berzina, melakukan perbuatan dosa besar, disuruh baca Bismillah. Allah yang perintah, Rasul yang perintah. Wow, orang tidur aja ngomong itu sadar. Maka ayat tidak mau bilang. Baliknya lagi. Aulau ata'ani jannah ma ta'rafuha istighfafan aw inadan. Enggak percaya adanya surga neraka. Ya, surga neraka itu khayalan. Manusia nanti dibangkitkan itu khayalan. Yaumul akhir, yaumul kiamah, bukan yaumul akhir. Yaumul kiamah manusia dibangkitkan dari kubur nanti itu khayalan. Kemudian diberikan balasan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, itu khayalan. Itu dongeng-dongeng cerita-cerita orang dahulu, jangan percaya. Ya. Atau lau a'tani jannah ma daqatuha istighfafan aw inadan. Kalau gue aneh nanti, ya, sekalipun aneh ditawarin surga, aneh tak mau. Kamu nggak mau tawarin surga, kenapa? Karena itu hayalan. Dia mengatakan begitu ingat, karena ingat terhadap kiamat, ingat terhadap surga neraka. Dia sadar mengatakannya, maka riddah. Ya, ada orang kayak gitu. Ya, dia nggak percaya pada kiamat. Ada? Nggak percaya pada kiamat. Ada kiamat, hayalan. Ya, surga itu hayalan, neraka itu hayalan. Ada nggak? Ada. Mama itu tua. Hah? Iya. Ya Allah, ya Allah. Tapi hari ini kita nggak lihat bahwasanya dia mengatakan seperti itu adalah atas dasar khilaf dan minta maaf dan istighfar mengampuni kepada Allah. Kalau agamanya bukan Islam ya sah-sah saja. Jadi kalau agamanya Islam maka hati-hati kudu dinasihati. Kalau dia tidak mau maka tidak murtad. Hukumnya apa? Kita di sini. Dia harus istitabah. Istitabah itu dimintai bertobat. Tobat itu bertobat. Ya, kalau nggak tobat juga, maka kemudian apa? Asyidan di penjara 3 hari 3 malam, kemudian tidak dikasih makan dan minum, agar ada efek jerah dia tobat. Dia merasa kepedihan, kesulitan, nggak makan, nggak ada makan minum, kemudian mohon ampun, dia bertobat, dia nggak ulangi lagi, baru kemudian bebas, suruh syahadat lagi. Tapi 3 hari 3 malam di penjara nggak dikasih makan, dia tetap pada keyakinannya bahwa hari kiamat itu khayalan. Setelah itu baru Darbul Ulum. Darbul Ulum itu dipenggal, dihukum pancung. Kenapa? Halal darah. Jadi kalau dia mengatakan murtad, orang murtad itu halal darahnya adalah murtad, ya orang murtad yang setelah istitabah disuruh taubat. Ya. Karena ada pemahaman murtad itu halal darahnya, ya memang benar orang murtad halal darahnya, tapi setelah istitabah disuruh bertobat. Itu pun yang menyuruh bertobat bukan pribadi, artinya adalah sultan pemerintah. Kalau ada orang murtad ditanya kenapa, dipanggil suruh taubat. Dulu zaman Nabi itu kayak begitu, orang murtad diperangi. Kemudian yarmi waraqan min al-Quran ayubassikul masajid, atau dia sadar masjid itu bukan tempat suci, yubassik, yukhabbis, ya, dilempari kotoran manusia, kotoran hewan,
Orang Islam udah geblek. Yang suci itu Allah, Tuhan, masjid dibilang suci. Jadi nekat dengan keyakinan suci itu ya rumah ibadah, saya tidak suci. Orang dilempar. Dia nggak memuliakan masjid, dia tidak membesarkan masjid, dan seenaknya masjid kok lemparan kotoran dengan keyakinan dia Islam maka murtad. Ya kalau bukan Islam, ya sekedar kita ingatkan, kita nasihati, dan kita serahkan kepada orang berwajib. Tapi kalau dia orang Islam, Muslim dikotorin dengan kesadaran maka murtad. Alhamdulillah. Ya justru kita muliakan. Atau dia itu tadi nggak beriman kepada suatu dari Al-Quran itu. Jadi Quran itu dirobek-robek dengan kesadaran. Quran ini ya tradisi orang Arab, bukan kitab suci. Dia bisa-bisanya Nabi Muhammad ngarang dirobek-robek, nggak apa-apa, diinjak-injak, atau dikencingin ke Quran, tipis itu. Tak pun sekedar lembaran mushaf ya, lembaran kertas gitu. Atau sekedar fotokopi Quran difotokopi dan kemudian ada orang ngancingin, boleh nggak? Boleh. Ada Quran itu kertasnya fotokopi biasa. Di situ ada ayat-ayat. Enggak. Dengan kesadaran dia menghinakan Quran maka murtad. Jadi yang mulia itu Quran, itu ayat, isi kertas lembar putih, ini kertas lembar putih. Kemudian di bawah kita pipisin nggak ada apa-apa, masih boleh. Dan itu kemudian kertas itu ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau pipis sebelum ada kertas, ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kertasnya apa kita kencingin? Boleh? Enggak. Makanya kalau pipis hati-hati. Apalagi disampaikan hati-hati. Karena ada lembaran-lembaran itu kan. Enggak apa. Kertasnya itu yang putih maka enggak apa-apa. Tapi kalau di situ ada bacaan kalam, sudah enggak apa. Kita yakin enggak apa-apa, kita sadar enggak apa-apa, sudah bacaan doang. Maka murtad. Ya. Jadi makanya itu Pak, yang namanya lembaran itu, sebuah kertas itu menjadi mulia. Jadi kalau ada ayat suci Al-Quran, ya, kertas, apalah artinya semua kertas? Dia menjadi mulia kalau di dalamnya ada hadis-hadis atau sunnah-sunnah. Selembarnya saja harus kita pelihara, sudah jalan. Jangan sampai tempat-tempat yang kobais yang ada di situ najis, tempat-tempat kotor. Paling tidak dengan keyakinan kita musnahin, kita bakar dengan maksud jangan sampai kalau mumpung ada di situ itu ada tempat yang kotor kita bakar. Itu kalau kita bakarnya dengan itu tadi maksud ingkar Al-Quran itu beda. Ada orang bakar Quran karena ingkar, banyak. Berbeda dengan orang bakar Quran karena pengen nyelamatin, jangan sampai Quran itu ada tong sampah. Itu kagak apa-apa. Ya, Pak, kalau kita itu lagi mengadakan sampah, misalnya ada Al-Quran, misalnya ada Quran, udah kadung busuk, udah banyak sampah, saya pernah dapetin itu. Terus caranya gimana? Ya, kita bakar aja. Kita taruh juga jadi kagak enak, jadi jelek, ya kan? Quran, ada Quran, Yasin, sekedar Yasin itu banyak. Tempat sampah, ya pemulung bukan nemuin. Kalau dia beriman, ya bukan dibuang lagi itu, dia dibakar, dimusnahin sehingga adanya ucapan Allah yang ada di dalamnya itu ya, tidak nyampur dengan kotoran, tidak nyampur dengan. Kenapa? Karena itu kalam Allah. Kalau kita cuek aja tuh Pak, hati-hati dosa. Ya, ibaratnya itu kalau kata
Imam Syafi'i. Kalau kita ini lagi jalan tempat sampah Kobatis, kemudian kita lihat ada Quran di situ, udah lusuh bercampur dengan kotoran tanah. Kita biasa aja. Itu kata Imam Syafi'i mengatakan ibarat kita lewat di depan Nabi, orang-orang pada berebut pada Nabi minta syafaat, minta keberkahan, dan kita ya biasa aja jalan. Nauzubillah. Hati-hati. Jadi terus gimana caranya? Ya ambil. Kemudian tadi rumah dibakar. Kalau belum sempat diambil bawa tempat bersih dan kemudian dibakar. Kalau kita nemuin. Kalau nggak ada ya kita nggak nemuin ya nggak apa-apa. Selama kita nemuin, kita ngelihat ada tempat sampah, atau yasin ada tempat sampah, kita cuek aja, nggak apa-apa. Nah untuk kita tidak. Ya. Kalau orang dulu tuh keyakinan gitu, tapi ada bala. Kalau orang dulu kan misalnya kalau kita lagi jalan naik motor, tiba-tiba kita ngelindas kucing. Ya. Kalau dulu ada keyakinan itu, kalau kita nabrak kucing, kita jalan aja, kucing masih kita nggak kumpulin, kalau besok kena musibah, kena bala. Orang dulu juga punya keyakinan begitu. Kalau ada Al-Quran gitu, ada tempat sampah, bagaimana berceceran gitu di jalanan, kita diam aja, nanti lu kena bala. Sebenarnya tidak boleh. Kalau Imam Syafi'i tadi mengatakan begitu, ibarat ada Rasulullah SAW di hadapan kita, orang-orang pada meminta syafaat, pada orang meminta keberkahan, dan kemudian kita jalan aja berlalu begitu, tidak menghargai Nabi, tidak memuliakan Nabi, tidak mementingkan Nabi, sebagaimana kita tidak mementingkan sesuatu yang ada tong sampah itu ternyata adalah itu kalamullah, ada kitab suci yang harus kita musnahkan, kita selamatin. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Pertanyaan? Ya. Itu dikubur gimana? Dikubur. Ya. Boleh ya. Dikubur. Ya, dikubur. Boleh. Dikubur. Dengan niat kita ingin jangan sampai Quran itu tercecer di tempat-tempat. Boleh saja. Ya, boleh aja. Dibakar juga boleh. Dengan niat itu ada di kitab Marokil Ubudiyah, Imam Nawawi Al-Jawi mengatakan pilihannya boleh, di antara dibakar, dikubur boleh, atau ditaruh tempat yang aman, yang lebih tinggi. Tapi kalau nggak mungkin lagi udah dibaca, udah ada yang sobek, begini ya, di antaranya ulama banyak dibakar, dimusnahkan, ya dikubur juga boleh. Jangan dikubur nggak kelihatan orang. Kalau dibakar kan kata orang kurang dibakar deh. Kalau dikubur masih mungkin kekencingan orang, masih mungkin. Kalau ada orang, iya kalau dikubur masih mungkin bisa dikencingin orang. Jadi kalau dikubur memang tidak ada juga, tapi tidak apa-apa. Kebanyakan ulama dulu dibakar. Ya dikubur jangan sampai kelihatan orang. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya kan kita jangan sampai melihat kalamullah. Itu Al-Quran itu ada tempat yang kotor dan kemudian nggak tergerak hati kita untuk mengamankan. Baik kita bakar maupun kita Kalau dibakar ketahuan orang pakai repot tidak. Al-Quran dibakar. Bersalah. Ya boleh. Sekalipun itu kekhawatiran yang belum terjadi. Kalaupun ada orang melihat tuh gila Al-Quran dibakar, enggak, Al-Quran tadi gue dapetin sampah, makanya gue bakar, takutnya itu jangan pindah kena ini, gitu ya. Jadi banyak tuh kategori bagian dari murtad. Kemudian itu tadi hukumnya apa? Orang murtad itu hukumnya adalah dia berarti sama dengan kufur.
pancung. Timpung pancung. Alhamdulillah. Itu saja buat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah jaga kita dari perbuatan-perbuatan tercela, membuatkan iman Islam kita, Allah maafkan salah dan khilaf kita, salah kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun Allah tidak ada. Semoga Allah berkahi usia kita, harta kita, Allah selamatkan kita, kehidupan kita, dunia dan akhirat, menjadikan anak-anak keturunan kita, cucu kita, mereka Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah alhamdulillah Mustafa Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa adanna asrafna ala la ta'asrafna fardhu alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli mahabbah ajirani aw suhbah wal muslimina ajma'in fadlan wa judan lana wa bi'isarina wal mustafa rasulina wa bi kulli sunni sallallahu alaihi wasallam rabbi alaihi anta habbi wa alihi wa sahbihi adada tasbihi walhamdulillahi bil badri wa tanahi walhamdulillahi bil badri wa tanahi. وأمتنا في ظلاته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن